Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sapitri, NPM 21030312012, Prodi Ekonomi Syariah kelas B, mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan, dosen pengampu Ibu Hermanita MM. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhir Perang Dunia II, hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, sebagian besar negara sedang berkembang masih merupakan daerah jajahan. Merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya lingkungan ekonomi itu sendiri. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan, menurut Presto, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, kedua, bantuan luar negeri, dan yang ketiga, perencanaan. Adapun karakteristik umum negara sedang berkembang, yaitu tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk, dan beban tanggungan yang tinggi, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Pengertian pembangunan dan juga makna pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara sedang berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun strategi pembangunan ekonomi, dengan kegagalan sebagai tujuan, strategi pembangunan ini banyak di negara berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia dengan pengalaman sebelumnya. Maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Stabilitas nasional mantap, sehat, dan juga dinamis. Adapun indikator keberhasilan pembangunan ada 2, yaitu indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto, gross domestic product, dan indikator non-ekonomi yang terdiri dari Human Development Index dan Physical Quality Life Index. Adapun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut teori Rostow, tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi menuntut Rostow dibedakan dalam 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Kedua, prasyarat lepas landas. Ketiga, tahap lepas landas. 4, tahap gerak menuju kematangan. Dan 5, tahap konsumsi massa tinggi. Distribusi pendapatan dan juga kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, akumulasi modal. 2, pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Adapun karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Maka untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru. Materi selanjutnya yaitu kemiskinan.
Kuncoro tahun 2003 mendefinisikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Adapun strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan pertanian, saat ini sektor pertanian masih berperan dalam pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Aspek tersebut antara lain revolusi teknologi pertanian, pembangunan pertanian di luar Jawa dan dengan pola transmigrasi. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, pengertian dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau disebut dengan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Strategi pembangunan ekonomi daerah ada 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi pengembangan fisik, yang kedua strategi pengembangan dunia usaha, dan yang ketiga strategi pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu peran sebagai entrepreneur, peran sebagai koordinator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai simulator. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik. Yang kedua, menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan pembangunan dan stabilitasnya. Yang ketiga, mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama anggota ASEAN. Bab yang kedua, ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Latar belakang, konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil, sejahtera, dan penuh limpahan rahmat Sang Al-Khaliq. Konsep ekonomi dalam Islam terus diperlukan pengkajian melalui cara menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam dengan tetap berpedoman pada 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama dilihat dari sumber daya ekonominya, sumber daya manusia sebagai khalifah dengan struktur yang paling sempurna. Yang kedua, sumber daya alam, tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, dan lainnya. Dan yang ketiga, sumber daya lain seperti baitul mal, zakat, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan, lembaga ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Prinsip yang pertama yaitu pembentukan baitul mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Kedua, penarikan zis dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayar zakat. Yang ketiga, peraturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Yang ketiga, adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi hingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. Yang selanjutnya, penciptaan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pelaku-pelaku ekonomi melakukan kegiatannya dengan tenang dan intensif. Yang pertama, perlunya pemerintah yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Kedua, pengaturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian harus dilarang oleh negara. Yang ketiga, pengaturan yang keras yang bersifat preventif, edukatif terhadap tindak pidana.
Bab 3, Sejarah Perkembangan Ekonomi Sosial dan Politik di Indonesia. Menurut bahasa Yunani, oikos yang berarti kebutuhan hidup manusia dan nomos yaitu upaya atau tindakan manusia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada beberapa aliran menurut ini, ada aliran klasik, ada aliran Keynesian yang berpendapat bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah. Ada juga aliran neoklasik atau klasik baru dari sisi produksi atau penawaran. Ada pula masyarakat yang modern, masyarakat yang menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam segala aspek kehidupannya. Yang selanjutnya, bab 4 yaitu ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu 1. Kepemilikan faktor-faktor produksi, 2. Keleluasaan berkompetisi, dan ketiga, peranan pemerintah. Ada beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara. Yang pertama yaitu sistem perekonomian kapitalisme, 2. Sistem perekonomian sosialisme, dan ketiga sistem perekonomian Pancasila. Adapun bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi baik individu maupun kelompok selalu dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional, yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila yang pertama yaitu roda ekonomi digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Yang kedua, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, nasional selalu menjiwai setiap kebijaksanaan. Adapun asas kebersamaan diilhami oleh sila-sila dari Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar yang mendasari sistem perekonomian di Indonesia. Ada beberapa, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 mengandung makna demokrasi ekonomi, yaitu satu bentuk perekonomian yang seimbang antara peran swasta dan juga pemerintah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.